Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan dari kelompok 7, nama saya Nurholik Firmansyah. Ini teman saya Riyadin Hari Mukti Adiwarjo, Adif Pagildiano, saya sendiri dengan NIM 077, Riyadin Hari dengan NIM 090, dan Adit dengan 094. Di sini saya akan mempresentasikan UAS praktikum CV Converter pada perangkat lunak MATLAB. Tujuan Tujuan pembuatan rangkaian CV Converter menggunakan simulasi MATLAB. Yang pertama, memahami prinsip kerja CV Converter, memberikan pemahaman kepada pelajar mengenai konsep dasar, karakteristik, dan prinsip kerja dari rangkaian CV Converter sebagai salah satu jenis konverter DC-DC. Yang kedua, mengembangkan kemampuan dalam pemodelan sistem daya, melatih siswa dalam membuat model rangka daya menggunakan perangkat lunak simulasi MATLAB atau Simulink, khususnya dalam membangun dan menganalisa sistem konversi tenaga DC. Yang ketiga, menganalisis kinerja rangkaian CV converter, menyediakan sarana bagi siswa untuk menganalisis respon tegangan dan arus keluaran dari CV converter pada berbagai kondisi beban dan nilai komponen. Selanjutnya adalah teori. Savage Single Edge Private Inductor Converter merupakan salah satu jenis konverter DC-DC yang mampu menghasilkan tegangan keluaran yang lebih tinggi, lebih rendah, atau sama dengan tegangan masuknya, tergantung pada nilai rasio siklus kerja duty cycle dari sinyal PWM pulse width modulation yang digunakan. Keunggulan utama dari CV converter dibandingkan dengan konverter jenis lain seperti buck atau boost adalah permulaannya dalam menangani variasi tegangan input yang lebar tanpa membalik polaritas output. CV menggunakan dua indikator atau satu indikator ganda, satu kapasitor kopling, dan satu dioda sebagai komponen utama, serta biasanya dikendalikan oleh saklar aktif seperti MOSFET. Dalam kondisi kerja ideal, CV converter dapat mempertahankan tegangan keluaran yang stabil, meskipun terjadi tegangan pada tegangan masukan atau beban. Energi disimpan secara bergantian dalam induktor saat saklar aktif dan dilepaskan ke beban melalui dioda saat saklar tidak aktif. Karakteristik ini membuat CV sangat sesuai digunakan dalam aplikasi seperti sistem energi terbarukan, kendaraan listrik, dan perangkat portable, di mana sumber tegangan masukan seringkali tidak konstan. Analisis kerja CV secara teoritis melibatkan penghitungan efisiensi, tegangan riak dan arus, serta kestabilan sistem yang umumnya dikaji lebih lanjut melalui simulasi penggunaan perangkat lunak seperti MATLAB atau Simulink. Lalu untuk komponennya ada plus generator dengan jumlah 1, display dengan jumlah 3, from dan goto dengan jumlah 3, current measurement dengan jumlah 1, voltage measurement dengan jumlah 2, lalu scope dengan jumlah 1, series LRC branch dengan jumlah 5, di mana ada induktif, kapasitif, dan resistif, DC voltage source dengan jumlah 1, diode dengan jumlah 1, dan MOSFET dengan jumlah 1. Lalu ini adalah contoh gambar rangkaian percobaan yang kita gunakan dalam simulasi MATLAB. Untuk langkah-langkah simulasi, pertama buka MATLAB, lalu masuk ke mode Simulink. Kedua, tambahkan komponen Simulink yang dibutuhkan yang ada pada list komponen. Ketiga, sambungkan semua komponen menjadi rangkaian yang diinginkan seperti pada gambar rangkaian percobaan pada slide sebelumnya.
Keempat, masukkan nilai parameter yang sudah disiapkan pada tiap komponen blok seperti nilai resistor, kapasitor, induktor, nilai tegangan input, frekuensi input, dan nilai pada blok pulse generator. Lalu simulasikan rangkaian dengan klik tombol Run dan lihat hasil simulasi pada blok display dan gambar gelombang pada blok scope. Kemudian catat hasil simulasi pada rangkaian tersebut. Tabel hasil simulasi. Kelompok kami menggunakan beban R sama dengan 3 ohm, L1 sama dengan L2 sama dengan 90 mH, C1 sama dengan C2 sama dengan 8 mikrofarad. Fast delay pertama yaitu 0, kemudian pulse width 0,4, Vin 9, O 6, IDC 1,73, VDC 5,191. Kemudian pas delay 30, pulse width-nya 0,4%, Vin 9, VO 6, IDC 1,727, VDC 5,182. Pas delay 90, pulse width-nya 0,4%, Vin-nya 9, VO-nya 6, IDC 1,721, PDC-nya 5,162. Ini gambar rangkaian dan gelombang dari pas delay 0. Kemudian ini merupakan gambar dan gelombang dari pas delay 30. Kemudian ini adalah gambar rangkaian dan gelombang dari pas delay 90. Berikutnya analisa perhitungan. Given parameter VS sama dengan 9V, VO sama dengan 6V, delta IL1 sama dengan delta IL2 sama dengan 0,4, delta VC1 sama dengan delta VC2 sama dengan 0,1, F sama dengan 100.000 Hz, load sama dengan 12 watt. Pertama, kalkulator Durti ratio. D sama dengan VO per VO tambah VS sama dengan 6 per 6 tambah 9 sama dengan 0,4. 2. Kalkulator average inductance current IL1. IL1 sama dengan PS per VS sama dengan 12 per 9 sama dengan 1,33 A. 3. Calculate average inductance current IL2. IL2 sama dengan PS per VS sama dengan 12 per 6 sama dengan 2. 4. Calculate maximum inductance current IL1 max. IL1 max sama dengan IL1 plus delta ILI per 2 sama dengan 1,33 tambah 0,4 per 2 sama dengan 1,53 A. Kemudian calculate minimum inductance current ILI min. ILI min sama dengan ILI kurangi delta IL1 per 2 sama dengan 1,33 dikurang 0,4 per 2 sama dengan 1,13 ampere. Kemudian calculate maximum inductance current IL2 max. IL2 max sama dengan IL2 tambah delta IL2 per 2 sama dengan 2 tambah 0,4 per 2 sama dengan 2,2 A. Kemudian calculate minimum inductance current IL2 min. IL2 min sama dengan IL2 kurang delta IL2 per 2 sama dengan 2 kurangi 0,4 per 2 sama dengan 1,8 ampere. Kemudian 8 calculated inductance LI sama dengan VSD per F delta IL1 sama dengan 9 kali 0,4 per 100.000 kali 0,4 sama dengan 90 H. Kemudian 9 kalkulator inductance sel L2 I2 sama dengan VSD per F delta IL2 sama dengan 9 kali 0,4 per
100.000 kali 0,49 sama dengan 90 ampere. 10 culturate load resistance REI sama dengan VO2 per P sama dengan 642 per 12 sama dengan 3 ohm. 11 culturate kapasitansi C1 VOD per RF delta VC1 sama dengan 6 kali 0,4 per 3 kali 100.000 kali 0,1 sama dengan 80 ampere. 12 V6D per RF delta VC2 sama dengan 6 kali 0,4 per 3 kali 100.000 kali 0,1 sama dengan 80 mF. Kemudian analisa kata-kata. Perhitungan manual pada rangkaian Shepard converter umumnya menggunakan pendekatan ideal yang mengakibatkan berbagai faktor non-ideal seperti resistensi induktor, rugi-rugi switching, dan efek transient. Akibatnya, hasil perhitungan manual cenderung memberikan gambaran yang kurang akurat terhadap performa nyata rangkaian, terutama pada kondisi dinamis dan variasi beban. Selain itu, perhitungan manual biasanya hanya efektif untuk analisis dalam kondisi steady state dan memerlukan penyederhanaan matematis yang membatasi kemampuan untuk memodelkan fenomena kompleks seperti ripple, tegangan, dan arus, serta respon Teresian selama perubahan Daily cycle. Sebaliknya, simulasi penggunaan MATLAB atau Simulink memungkinkan pemodelan Shepard converter secara lebih komprehensif dan realistis dengan memasukkan parameter non-ideal dan kondisi dinamis. Simulasi ini dapat memvisualisasikan bentuk gelombang tegangan dan arus secara detail, serta memungkinkan pengujian berbagai kondisi operasi dan skenario beban secara efisien. Dengan kemampuan ini, simulasi MATLAB menjadi alat yang sangat efektif untuk validasi desain, optimasi parameter, dan analisis performa Shepard converter secara menyeluruh, sehingga memberikan hasil yang lebih akurat dan informatif dibandingkan perhitungan manual, meskipun perhitungan manual tetap penting sebagai dasar pemahaman teori rangkaian. Untuk kesimpulan, berdasarkan hasil praktikum dan simulasi yang dilakukan menggunakan MATLAB, Simulink dapat disimpulkan bahwa Shepard converter mampu menghasilkan tegangan output yang lebih tinggi, lebih rendah, atau sama dengan tegangan input, tergantung dari nilai duty cycle yang digunakan. Dalam simulasi dengan duty cycle sebesar 40% dan tegangan input sebesar 6 volt, diperoleh tegangan output sekitar 5,2 volt dan arus keluaran sekitar 1,7 ampere, yang menunjukkan bahwa karakteristik buck dari konverter. Selain itu, variasi phase delay 0 derajat, 30 derajat, dan 90 derajat tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap nilai tegangan dan arus output, selama parameter lain tetap konstan. Simulasi menggunakan MATLAB atau Simulink terbukti memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dibandingkan perhitungan manual karena dapat memodelkan kondisi non-ideal seperti transient, ripple tegangan, dan perubahan beban. Dengan visualisasi bentuk gelombang secara langsung, mahasiswa dapat menganalisis performa konverter secara lebih realistis. Oleh karena itu, penggunaan perangkat lunak ini sangat efektif sebagai media pembelajaran dan validasi desain rangkaian daya, serta menjadi pelengkap yang penting bagi penguasaan teori dan praktik dalam bidang elektronika daya. Untuk bagian-bagian mengerjakan, kami bertiga saling membantu. Untuk rangkaian simulasinya di MATLAB dikerjakan oleh Riyadin dan saya sendiri. Untuk perhitungan yaitu Adib dan kami berdua membantu juga. Untuk laporan yang dikerjakan oleh saya sendiri dan dibantu juga sama Adib dan Riyadin. Berarti kita saling bantu karena kita satu kelompok. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.